ini. Panik dan banyak menghirup asap membuat sejumlah pengunjung Mall Nipah pingsan dan harus mendapat perawatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Korsleting listrik pada lampu neon diduga jadi pemicu kebakaran. Kepanikan pengunjung pecah saat api tiba-tiba membesar dan melalap lantai 3 dan 4 Mall Nipah Panakukang, Kota Makassar. Semua pengunjung mal pun berhamburan menyelamatkan diri dari kobaran yang cepat merembet. Akibat kejadian ini, sejumlah pengunjung pingsan. Akibat terlalu banyak menghirup kepulan asap dan harus mendapatkan penanganan medis. Meski tidak ada korban jiwa, namun banyak pengunjung yang syok akibat kejadian ini. 30 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Api bisa dipadamkan usai ditangani selama 20 menit. Dan diduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada lampu neon di lantai 3 dan 4 yang ada di sisi kiri gedung mal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kebakaran lahan dan hutan masif terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Per Agustus, luas lahan terbakar sudah mencapai 107.000 hektar. Selain faktor kemarau ekstrem, ulah manusia menjadi penyebab utama kebakaran lahan. Kebakaran hutan di lereng Bromo meluas hingga 520 hektar. Sejak Minggu sore, 14 titik api baru muncul di kawasan Dingik, Pananjakan, dan Puncak Lembu, Probolinggo. Titik tersebut berjarak sangat jauh dari titik api awal kebakaran yang berada di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Lumajang. Dugaan sementara, kebakaran lereng Bromo akibat ulah manusia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau kebakaran hutan di Bromo menyatakan akan menindak tegas siapapun yang melakukan aktivitas terlarang hingga memicu kebakaran. Ada lagi yang bermain api, ini secara literal main api, ya, apakah itu tutup rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing, ya, terutama di luar Jawa, ya. Siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak hanya di lereng Bromo, sebanyak 3 hektar lahan di Gunung Gede Pangrango juga terbakar beberapa hari lalu. Kebakaran juga melanda sejumlah lahan gambut di Sumatera. Di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, luas lahan terbakar mencapai 50 hektar. Polda Jambi menyelidiki indikasi warga sengaja membuka lahan dengan cara dibakar hingga memicu kebakaran lahan gambut. Sementara di Pelalawan Riau, puluhan hektar lahan gambut terbakar. Tim gabungan berjibaku melakukan pemadaman dari jalur darat dan udara. Menko Polkam Jamari Caniago menyatakan luas lahan dan hutan terbakar di Indonesia saat ini sudah mencapai 107.000 hektar. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Selain kesiapan tim lapangan, pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan dampak El Nino panjang pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana pembongkaran makam dan autopsi ulang Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, dilakukan Polda Metro Jaya pada 12 Agustus mendatang di Banyumas, Jawa Tengah. Perkara tersebut juga kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan polisi terapkan pasal pembunuhan berencana. Polisi akan melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi dan autopsi ulang jasad Sutrimo, orang dekat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah, pada Rabu 12 Agustus 2026. Sutrimo dimakamkan di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, desakan ekshumasi juga datang dari Organisasi Masyarakat Kongres Pemuda Indonesia (KPI) yang melayangkan laporan polisi ke Bareskrim Polri. Pada 7 Agustus 2026, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin, mengungkapkan saat ini status perkara tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses ekshumasi atau autopsi ulang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari Sutrimo.
juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrim Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Sementara itu, kuasa hukum keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian Sutrimo. Keluarga mengaku tidak pernah menerima surat resmi penyebab kematian Sutrimo. Mereka hanya diberikan KTP Sutrimo dan uang santunan 20 juta rupiah saat jenazah tiba di Desa Walahar, Wangon, Banyumas. Lalu saya lihat segala macam, saya ada kejanggalan, kok kayaknya penyebab kematiannya nggak ada gitu. Tapi saat itu saya, Bu cuma ini, iya cuma itu gitu. Artinya di dalam surat-surat itu memang tidak lengkap dan lain-lain, tapi tidak ada yang janggal, tidak ada yang mengatakan misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Bagi keluarga yang terpenting saat ini mendapatkan kepastian dan mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana rangkaian peristiwanya, serta apa yang menjadi penyebab kematian Sutrimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Terus melejitnya harga pakan ayam petelur, sementara harga jual telur anjlok membuat peternak resah dan membuat aksi membagikan ribuan telur ayamnya di Kendal, Jawa Tengah. Aksi serupa juga dilakukan peternak yang ada di Magelang hingga warga saling berebutan untuk dapat ayam yang dibagikan. Ribuan warga langsung merangsek dan saling dorong saat mobil pengangkut ayam datang untuk membagikan ayam gratis di alun-alun Kendal. Aksi pembagian ayam pun ricuh, bahkan banyak ibu-ibu dan anak-anak terjepit. Sementara petugas kewalahan mencegah warga agar tidak saling dorong karena mereka sudah menunggu sejak pagi. Aksi pembagian ayam ini sebagai protes peternak yang kesulitan membeli pakan ternak yang terus meroket, sementara harga telur malah anjlok. Dan untuk mengurangi kerugian semakin banyak, maka peternak memilih membagi-bagikan ayam ke warga. Total 15.000 ekor ayam habis dalam waktu kurang dari setengah jam. Aksi bagi-bagi ayam gratis juga dilakukan peternak di alun-alun Kota Magelang. Ribuan warga rela berdesakan hanya untuk mendapatkan seekor ayam gratis. Tuntutan aksi ini juga sama, yakni mempertanyakan mahalnya harga pakan serta rendahnya harga telur. Total 2.000 ekor ayam dibagikan kepada warga yang datang saat aksi damai digelar. Akibat berdesakan saat ayam dibagikan, warga mengaku harus bersusah payah meski akhirnya bisa mendapatkan seekor ayam. Selain itu, kondisi cuaca yang panas juga menyebabkan banyak warga yang kelelahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Keracunan makanan dialami 32 orang terdiri dari siswa dan guru usai menyantap jajanan di kantin sekolah dasar di Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh korban mengeluhkan sakit perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Total 32 siswa dan guru yang dilarikan ke rumah sakit. Diduga akibat keracunan makanan jajanan di kantin SD Islam Ar-Rahma Sukodono, Sidoarjo. Rata-rata korban mengeluhkan sakit perut hingga harus mendapatkan perawatan intensif. Setelah mendapat pertolongan medis, sebagian besar siswa sudah diizinkan pulang untuk jalani rawat jalan. Sementara masih ada 1 siswa dan 2 orang guru harus menjalani proses rawat inap di rumah sakit. Pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo pun segera memeriksa kondisi kantin sekolah, termasuk sisa jajanan yang diduga sebagai sumber keracunan. Selain itu, sejumlah peralatan dapur dan saluran air juga diperiksa dan sampelnya sudah dikirim ke laboratorium. Untuk saat ini 27 siswa kami sudah bisa pulang ke rumah masing-masing, rawat jalan di rumah masing-masing. 1 siswa kami masih ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Sidoarjo dan 2 guru kami berada di Rumah Sakit Asakina untuk perawatan. Akibat dugaan kasus keracunan massal ini, seluruh korban diizinkan beristirahat dan tidak mengikuti proses belajar mengajar. Sementara kantin sekolah masih ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Usai dirundung kasus korupsi, Badan Gizi Nasional terus membenahi tata kelola makan bergizi gratis. Dari aspek keamanan makanan, BGN meminta siswa tidak membawa pulang makanan MBG. BGN juga membentuk relawan MBG untuk mengawasi pelaksanaan MBG.
Ratusan kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi sejak program prioritas Presiden Prabowo itu dimulai 18 bulan lalu. Menyedot anggaran ratusan triliun rupiah, program mercusuar ini dirundung kasus korupsi. Sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional ditetapkan tersangka. Pucuk pimpinan BGN pun berganti-ganti dan kini di bawah kepala BGN Sudaryono, tata kelola MBG terus dibenahi. Salah satunya melarang siswa membawa pulang makanan MBG karena khawatir dikonsumsi saat kondisi makanan tidak layak. BGN juga mewajibkan setiap ompreng MBG mencantumkan label batas waktu konsumsi 4 jam setelah selesai dimasak. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Untuk mengawasi pelaksanaan MBG, nantinya juga akan dibentuk relawan SPPG dari berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Punya hajatan anak menikah, seorang anggota DPRD Depok sengaja menutup jalan akses utama selama 3 hari ke TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat. Akibatnya penumpukan sampah terjadi karena tak diangkut petugas disebabkan akses jalan ditutup. Akses jalan utama menuju tempat pembuangan akhir TPA Cipayung ditutup selama 3 hari menyusul digelarnya hajatan anak anggota Dewan DPRD Depok, Babay Suhemi. Bahkan surat edaran terkait penutupan ini dikeluarkan sebuah LSM. Isi surat melarang kendaraan berplat nomor hitam melintas, sementara akses jalan hanya untuk kendaraan berplat nomor berwarna merah saja. Penutupan jalan ini pun viral. Akibat adanya penutupan ini, akses jalan truk pengangkut sampah harus dialihkan melalui jalur lama. Selain itu, penutupan jalan juga berdampak dengan penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Depok, karena sebagian sampah belum diangkut secara optimal. Sementara itu, Pemkot Depok juga mengakui adanya penutupan ini, namun menyatakan operasional tetap berjalan, meski penutupan jalan tetap memicu dampak di lapangan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, streamer Muhammad Janah alias Big Mo mendatangi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya terkait konten promosi liquid rokok elektrik. Kita ini dulu ya ke dalam kayak biasa, nanti habis udah ada pemeriksaan, klarifikasi, nanti kita kasih statement ya. Ini kita jawab. Bang Big Mo diperiksa gimana nih Bang? Belum tahu, ini kita periksa atas panggilan LI, nanti kayak biasa bahwa kita akan statement. Big Mo hadir bersama tim kuasa hukumnya. Pihak Big Mo tiba di Mapolda Metro Jaya dan langsung menuju ruang PPA tanpa memberi keterangan apapun terkait pemeriksaannya hari ini. Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya masih berstatus saksi lantaran proses hukum baru tahap penyelidikan. Sebelumnya, Big Mo menjadi sorotan di media sosial usai video dirinya diduga mengajak sejumlah anak di bawah umur mempromosikan salah satu merek liquid rokok elektrik dan memicu kecaman publik. Nekat menggelar kejuaraan drag race di jalanan desa hingga berujung maut. 8 orang meninggal dunia setelah satu unit mobil peserta balapan di lintasan lurus oleng hingga menabrak kerumunan penonton di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Dan hingga kini 8 orang penonton lainnya masih dalam kondisi kritis. Teriak kepanikan penonton pecah usai mobil balap oleng menabrak kerumunan penonton di sirkuit non-permanen AP Moko Ginta, Desa Upai, Kota Bagu Utara, Sulawesi Utara. Akibat kejadian ini, belasan penonton tergeletak tak berdaya hingga menderita luka yang cukup parah. Bahkan dilaporkan, 7 orang meninggal di lokasi. Korban berasal dari berbagai kelompok, mulai anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Sementara belasan penonton dievakuasi menggunakan kendaraan dan dibawa ke rumah sakit. Pihak panitia pun menyatakan bertanggung jawab memberikan santunan kepada para korban, baik meninggal maupun korban terluka. Seperti ini kan kami ada di sini, dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan duka yang di 5 korban ini. Dan yang sudah meninggal juga, yang masih luka-luka juga akan kami ya.
Sementara itu, meski sudah mendapatkan perawatan intensif, satu korban kembali meninggal dunia di rumah sakit. Kini total ada 8 orang meninggal. Dan masih ada 8 orang korban lainnya yang masih dalam perawatan. Hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan dipicu pembalap yang kehilangan kendali hingga menabrak kerumunan penonton. Dari Kota Bagu, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Diingatkan untuk sholat subuh, seorang anak di Kuningan, Jawa Barat ini malah menganiaya ibu kandungnya dan membuang jasadnya di sumur. Kira-kira apa hukuman setimpal untuk anak seperti ini? Ceceran darah dari pintu belakang rumah hingga sumur menjadi titik awal terungkapnya kasus pembunuhan keji ibu oleh anak kandungnya di Kecamatan Kalimanggis, Kuningan, Jawa Barat. Dari bekas penganiayaan inilah, warga memeriksa sumur dan menemukan jenazah sang nenek 70 tahun di dalamnya. Warga pun langsung curiga pelakunya adalah anak kandung korban yang dikenal kasar dan temperamental. Apalagi usai kejadian pelaku tidak berada di rumah. Dan benar saja, tidak sampai 24 jam polisi menangkap pelaku di Brebes, Jawa Tengah. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya ibu kandungnya dengan palu hingga tewas dan membuang jasadnya ke sumur. Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Pelaku keji pembunuh ibu kandung kini terancam penjara 15 tahun. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, untuk pertama kalinya pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei muncul ke publik. Kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran, Mehr News Agency, membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Dalam video ini, Mujtaba terlihat sehat dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang. Video ini sekaligus membantah rumor negatif terhadap kondisi kesehatannya. Sebelumnya, Mujtaba Khamenei sempat menghilang sejak pecah perang Amerika-Iran 5 bulan lalu. Spekulasi berkembang terkait kondisi kesehatan Mujtaba, termasuk dugaan ia terluka parah akibat serangan bombardir Amerika ke Iran. Tak hanya deretan artis ibu kota, konser bertajuk I Love RCTI juga dimeriahkan kekayaan budaya lokal di halaman Stadion Kebon Dalem, Kendal, Jawa Tengah. Konser itu digelar sebagai bagian dari rangkaian menuju HUT RCTI ke-37 dan memeriahkan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Informasi tadi sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Reza Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Puluhan ribu orang memadati halaman Stadion Kebon Dalem untuk menyaksikan konser hiburan penutup rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-421. Tak hanya konser musik, panggung megah juga menjadi promosi budaya lokal mulai dari tari opak abang, barongan, hingga jaran lumping. Perpaduan konser musik nasional dan pertunjukan budaya daerah menjadikan I Love RCTI bukan sekedar hiburan, tetapi juga ajang memperkenalkan identitas Kabupaten Kendal kepada masyarakat luas. Kami pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menyampaikan selamat hari ulang tahun RCTI yang ke-37. RCTI oke. Deretan artis ibu kota tampil menghibur, mulai dari Happy Asmara, Restu Van Houten, Jirox, G.I.O.B, Trio Macan, serta sejumlah musisi lainnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan.